dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami bagimu, sebab Engkau Allah yang terus memberkati hidup kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, biarlah Tuhan yang dipermuliakan, dan kami pun mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu, tentu kalian pernah mendengar namanya persembahan. Dan ketika pergi ke gereja, saat kantong dijalankan, kita memberi dan kita sebut itu sebagai persembahan. Dan di daerah-daerah tertentu, kadang orang membawa persembahan dalam bentuk hasil panen. Dan hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang persembahan yang disebut sebagai ibadah yang sejati. Mari kita membaca dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, anak-anak ibu, di dalam firman Tuhan ini kita boleh mendengar nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita juga pada saat ini, bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita memberikan persembahan yang benar. Apakah persembahan yang benar yang dimaksud di dalam ayat ini? Yaitu
persembahan tubuh. Gimana caranya ya? Tubuhku bisa kupersembahkan. Apakah tubuhku dimasukkan ke dalam kantong persembahan? Anak-anak ibu, tentu tubuhmu tidak perlu dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Tetapi ada cara yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma dan kepada kita juga pada saat ini, bagaimana kita mempersembahkan tubuh. Yang pertama, anak-anak ibu, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya ya? Nah, anak-anak ibu, maksud persembahan yang hidup adalah selagi kita masih hidup, mari kita menjaga kesehatan kita dan mari kita berikan tubuh kita, talenta kita, bakat kita sebagai persembahan kepada Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Dan kalau kamu punya suara yang bagus, kamu bisa bernyanyi di gereja. Dan kalau kamu punya waktu, bisa juga menyusun bangku-bangku di gereja. Kamu juga bisa pakai tubuhmu, tanganmu, kakimu untuk melayani Tuhan. Jadi, sangat penting bagi kita untuk merawat seluruh anggota tubuh kita, sebab Tuhan ingin seluruh anggota tubuh kita itu kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jaga kebersihan rambut, jaga kebersihan kuku, dan jaga seluruh kebersihan tubuh kita. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apalagi maksudnya ya? Kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi bingung? Nah, anak-anak ibu, persembahan tubuh yang kudus dan yang berkenan kepada Allah maksudnya adalah Tuhan sudah memberikan kita tangan. Untuk apa? Ya, untuk memuliakan Allah. Kita bisa bertepuk tangan ketika bernyanyi memuji Tuhan. Jadi, tangan yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita pakai untuk memukul adik, memukul kakak, atau memukul teman. Nah, mulut kita, Tuhan sudah kasih kita mulut bisa berbicara. Tentu, kalau dikatakan kita mau persembahkan mulut kita sebagai persembahan yang kudus, maka mulut kita tidak akan kita pakai untuk bicara yang kotor, berbicara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau dikatakan persembahan tubuh yang kudus, jadi mulut kita pakai juga untuk memuliakan Tuhan. Nah, boleh nggak pikiran kita kotor? Pikiran kita itu juga diberikan Tuhan supaya kita bisa berpikir hal-hal yang baik. Dan Tuhan mau seluruh tubuh kita pakai untuk memuliakan Dia, bukan untuk melakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, dikatakan tadi bahwa itulah ibadah kita yang sejati. Nah, anak-anak ibu, hari ini Tuhan mau kita persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, dan kami mau memulai aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak ibu tetap semangat. Mari jalani semua aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.